Selamat sore dan selamat datang kami sampaikan kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam acara Health Talk hari ini. Perkenalkan saya Angel yang akan menjadi MC pada acara hari ini dan yang akan menemani Bapak Ibu dalam 2 jam ke depan. Oke, sebelum mengawali acara sore ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk sejenak berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan yang akan dipimpin oleh saya sendiri menurut agama Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan memulai acara seminar pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati pembicara kami agar seluruh materi yang boleh disampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Kami serahkan seluruh acara pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik, sebelum kita memasuki inti acara kita pada hari ini, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Berikut ini adalah cuplikan company profile dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Selamat menyaksikan.
Baik, kita akan masuk ke dalam inti acara kita pada hari ini. Parenting Talk kali ini kita akan mengangkat tema yaitu seks edukasi pada anak. Seringkali orang tua merasa takut untuk mengenalkan anaknya tentang seks edukasi karena merasa tabu atau merasa anaknya belum cukup umur. Padahal dengan adanya seks edukasi dari awal, maka kita akan cepat belajar. Nah, saat ini saya juga sudah bersama narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Randa Destrina Nainggolan, SPSI, MA CHT, yang merupakan psikolog dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Ibu Destrina yang akan memberikan materi acara kita pada hari ini. Selamat sore, Ibu Destrina. Selamat sore, Mbak Angel. Apa Iya. kabar? Baik, Ibu. Apa kabar, Ibu? Ya, baik. Kedengaran sore kah? Kedengaran, Ibu? Kedengaran cukup baik? Di saya sih agak putus-putus, Ibu. Cukup baik kah? Putus-putus ya? Iya. Oke, sebentar. Ini teman-teman akan mengatur. Oke. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun Ya, sharing silakan, Mbak Angel. mengenai topik terkait ke narasumber, Bapak Ibu dapat menuliskannya langsung pada kolom Q&A, dan spesial pada hari ini kita akan memberikan hadiah tumbler live at ASM untuk 5 penanya yang beruntung. Oke. Ibu? Halo. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, Ibu Destrina, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk semua teman-teman dari Sinarmas Assurance. Saya berterima kasih diberi kesempatan oleh Mitra dan juga oleh Sinarmas untuk bisa berbagi bagaimana kita menyampaikan pendidikan seks pada anak di usia dini mereka sehingga anak-anak kita terlindungi dari kekerasan seksual. Baik, saya akan dibantu oleh Mbak Bella untuk share screen-nya. Oke, mari kita akan sama-sama belajar. Nanti silakan teman-teman boleh bertanya. Oke, berbicara tentang sex education, seperti tadi dikatakan oleh Mbak Angel, memang secara kultural itu sesuatu yang tabu, tetapi nanti saya sampaikan sebenarnya apa sih sex education itu. Baik, next. Nah, ini singkat tentang sayanya. Next. Nah, saya tunjukkan ini gambar seorang ayah dengan anak laki-lakinya. Jadi sebenarnya memberikan pendidikan seks itu harus segender, ya, sama jenisnya. Jadi bukan seorang ibu menjelaskan kepada anak laki-lakinya atau sebaliknya, anak laki-laki ayah menceritakan atau menjelaskan pendidikan seks itu kepada anak perempuannya. Tetapi ayah bersama anak laki-lakinya dan ibu bersama dengan anak perempuannya. Oke. Silakan. Nah, sekarang kita akan lihat fenomena. Kita tahu fenomena adalah sesuatu yang tidak terbantahkan. Artinya ini ada di dalam masyarakat. Apa yang terjadi? Saya punya beberapa klien atau pasien, mereka mengalami pelecehan seksual di sekolah. Jadi ini bukan sesuatu hayalan atau imajiner, tetapi saya memiliki pasien-pasien yang mengalami seperti yang saya tulis di tempat ini. Yang pertama, ada anak yang mengalami pelecehan seks di sekolah. Ada juga anak yang mengalami pelecehan seksual dari tetangganya. Ada juga incest, jadi seorang ayah melakukan pelecehan kepada anak perempuannya. Lalu juga ada anak yang dibully dengan perilaku seksnya. Terus juga media cetak dan elektronik memamerkan pelecehan seksual, dan ini banyak sekali ya, gambar-gambar porno atau kartun-kartun porno, ada juga pedofilia dan lain-lain. Ada banyak sekali perilaku-perilaku menyimpang di masyarakat yang kadang-kadang membuat anak itu bingung. Itu sebabnya betapa pentingnya orang tua menyampaikan pendidikan seks kepada anak mereka sedini mungkin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang teorinya dulu ya, pengertian pendidikan seks. Nah, pendidikan seks sebenarnya adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi tentang masalah seksual. Jadi kalau bicara tentang sex education, artinya mengajarkan, menyampaikan tentang pendidikan seks.
Yang kedua, pendidikan seks didefinisikan sebagai pendidikan mengenai anatomi organ tubuh yang dapat dilanjutkan pada reproduksi seksual dan akibatnya. Jadi orang tua ketika menyampaikan pendidikan seks, dia akan memberikan gambar tentang tubuh, kalau anak itu laki-laki, tubuh laki-laki, dan kalau itu anaknya perempuan, tubuh wanita. Jadi adanya pendidikan anatomi organ tubuh. Berikutnya, menurut Dr. Warih Puspitoria, dia katakan bahwa pendidikan seks usia dini bukan berarti mengajarkan bagaimana cara melakukan seks. Namun pendidikan seks pada usia dini menjelaskan tentang organ yang dimiliki manusia dan fungsinya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada seks dan seksualitas. Para ahli pendidikan dan psikologi berpendapat bahwa pendidikan seks diberikan sedini mungkin. Jadi hari ini memang kita sudah sangat tepat bahwa pendidikan seks itu jangan diberikan ketika anak sudah remaja, tapi sebenarnya ketika anak itu masih bayi pun pendidikan seks sudah diberikan. Caranya bagaimana? Ketika anak itu lahir, apakah dia laki-laki atau perempuan, maka warna ruangan di mana itu tidur, kalau dia laki-laki dikasih warna biru, kalau perempuan dikasih warna pink atau merah muda. Nah, itu salah satu bagian dari pendidikan seks. Berikutnya, masyarakat tabu berbicara seks karena pandangan sempit bahwa seks berarti hubungan seks. Nah, ini yang salah kaprah di masyarakat. Jadi kalau bicara pendidikan seks, bagaimana anak itu mengerti tubuhnya dan mengerti reproduksi dan menghindari hal-hal yang nantinya berdampak yang tidak baik, ya, misalnya tentang penyentuhan bagian-bagian tubuh yang sensitif. Nanti saya juga jelaskan tubuh wanita yang sensitif itu apa saja, ya. Berikutnya, kalau seks itu sebenarnya kan bahasa Inggris. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah jenis kelamin, apakah seksnya dia laki-laki atau perempuan. Nah, selanjutnya berbicara seksualitas itu berbicara mengenai dimensi biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Jadi memang kita ini berbicara tentang seksualitas. Jadi bagaimana dimensi psikologinya, dimensi biologisnya, sosial, dan kultural. Silakan lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk dimensi biologisnya. Kalau bicara dimensi biologis dalam seksualitas, itu bicara organ reproduksi dan cara merawat kebersihan dan kesehatan. Misalnya begini, ketika anak kita sudah haid, ya, jadi haid sekarang itu karena faktor gizi, usia 9 tahun, ada anak sudah haid. Tapi ada juga umur 10, umur 11, umur 12, 13. Tapi kalau anak itu sudah usianya di atas 14-15 tahun, dia harus pergi cek ke dokter kandungan obgyn untuk ngecek ada apa. Karena secara umum alat reproduksi itu, organ reproduksi itu sudah matang ya ketika usia anak 9 sampai umur 12 tahun atau 13 tahun. Nah, berikutnya, berbicara tadi kalau anak perempuan itu kan menstruation ya, maka kita sebagai orang tua memberitahukan bagaimana dia menjaga kebersihan alat reproduksinya. Misalnya mengganti pembalutnya itu setelah 4 jam. Jadi jangan dibiarkan seharian. Itu sebabnya anak dibekali pembalut ketika dia ke sekolah kalau memang masa istilahnya bendera gitu ya, istilahnya bendera seperti itu. Oke, yang kedua, seksualitas itu berbicara juga psikologis. Nah, psikologis itu di dalamnya ada kognisi, ada emosi, ada motivasi, dan juga ada perilaku. Jadi perilaku misalnya seorang laki-laki berperilaku harus seperti laki-laki. Jadi jangan gendernya dia perempuan atau laki-laki, tapi berperilaku sebaliknya. Nah, itu berarti sudah menyimpang dari orang itu sendiri secara psikologis. Termasuk juga misalnya ketika dia menyampaikan emosi ya, misalnya kalau seorang anak laki-laki ketika dia sedih kan dia tidak seperti anak perempuan menangis gitu kan, tetapi ya matanya berkaca-kaca seperti itu. Jadi memang betapa pentingnya orang tua mengerti psikologi pria dan wanita atau psikologi anak laki-laki dan psikologi anak perempuan. Nanti teman-teman boleh tanya ya. Tapi secara garis besarnya kalau bicara psikologi itu bicara kognisi itu intelektualnya, lalu emosi perasaannya, motivasinya, lalu perilakunya. Dan yang ketiga itu bicara tentang dimensi sosial. Bagaimana interaksi anak-anak kita dengan sejenisnya dan lawan jenisnya, dan bagaimana
pandangan mereka tentang seksualitas dan perilaku seks. Dan yang keempat adalah bicara tentang dimensi kultural. Ini yang tadi dikatakan Mbak Angel, bahwa secara budaya, pemberitahuan atau menjelaskan pendidikan seks itu adalah sesuatu yang tabu. Padahal yang tabu bukan pendidikan seksualnya, tapi pola pikir orang dewasa yang tidak sehat, yang tidak baik, sehingga merusak arti pendidikan seksual itu yang sebenarnya. Jadi perilaku seksual merupakan bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Ya, jadi tabu dan sebagainya itu adalah dimensi dari kultural satu budaya. Oke, silakan. Nah, sekarang kita akan melihat pokok-pokok pendidikan seks itu sendiri. Yang pertama, orang tua perlu memperkenalkan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain dan tidak boleh disentuh. Jadi misalnya sekarang saya mau jelasin tentang ada 7 ya. 7 titik sensitif tubuh wanita. Yang pertama itu telinga. Ya, telinga, lalu bibir, lalu leher, payudara, paha, betis, dan masuk kepada alat reproduksinya. Nah itu, jadi titik-titik itu jangan disentuh, ya, jangan disentuh oleh siapapun. Ketika ada orang menyentuh, maka orang tua harus memberitahukan bagaimana caranya, lari, teriak, kalau itu di sekolah, sehingga orang yang melakukan itu dia kaget dan dia tidak melanjutkan. Jadi ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, karena itu sangat-sangat sensitif. Lalu berikutnya menanamkan jiwa maskulin dan feminitas pada anak. Jadi kalau anak laki-laki, mari dia dikasih tugas-tugas yang berhubungan dengan laki-laki, misalnya ya dia membersihkan tempat-tempat yang misalnya yang tinggi atau misalnya dia sikat kamar mandi. Nah, anak perempuan diajar untuk feminim itu ya masak. Terus anak laki-laki diajari untuk nyapu halaman, yang perempuan nyapu rumah, dan seterusnya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang menunjukkan untuk maskulinitas dan feminimnya ya. Jadi jangan anak laki-laki bukan tidak boleh ya. Misalnya anak laki-laki suruh masak, anak perempuannya suruh dia apa namanya, kalau laki-laki misalnya main bola, panjat pohon. Nah, seperti itu kan tidak menunjukkan maskulin dan feminitas. Berikutnya, mengajarkan konsep perbedaan jenis kelamin. Dalam arti bahwa anak perempuan kalau ke toilet dia duduk. Kalau pakai baju warnanya seperti ini. Anak laki-laki ke toilet otomatis berdiri, ya kan, tidak duduk. Nah, pakaian juga anak laki-laki ya menunjukkan bahwa dia laki-laki. Nah, sebaliknya perempuan menunjukkan bahwa dia perempuan. Nah, seperti itu. Jadi, waktu mereka berpakaian pun mereka sedang belajar tentang seksualitas mereka. Kalau saya perempuan atau misalnya adik saya laki-laki. Lalu yang keempat, menanamkan budaya malu pada anak. Malu misalnya kalau berpakaian ya kelihatan itunya ya, misalnya tank top gitu ya, nggak pakai daleman, nggak pakai luaran blazer atau yang nggak pakai baju luarnya. Kita harus ajarkan malu. Atau misalnya pakai rok di atas lutut, itu kan kelihatan pahanya seperti itu. Nah itu harus diajarkan kepada anak-anak. Jadi malu itu perlu. Dan memang dalam psikologi itu perlu malu. Karena kita malu, maka kita harus melakukan yang tidak membuat malu kita supaya itu satu budaya yang baik. Jadi tidak hanya masa bodoh seperti itu. Lalu juga memisahkan tempat tidur. Jadi kalau kita sudah punya anak jenis kelaminnya 2, maka kita harus siapkan kamar 2. Jadi jangan waktu itu masih kecil, kan masih kecil nih, nggak apa-apa tidur satu tempat tidur, nggak apa-apa kok masih umurnya 5 tahun ke bawah. Nah, itu adalah pandangan yang salah. Pandangan yang benar, anak masih bayi pun, karena ini jenis kelamin anaknya kita berbeda, kita sudah siapkan ini untuk anak saya yang laki dan ini anak saya yang perempuan. Itu sebabnya orang tua harus bijaksana bagaimana mengelola keuangan, sehingga ketika anak-anak itu bertumbuh, orang tua punya dana untuk membuat satu kamar lagi. Kalau anaknya itu ada 2 jenisnya. Oke, itu juga adalah bagian dari pendidikan seks. Next. Nah, yang keenam, pokok-pokok pendidikan seks itu membatasi aktivitas menonton TV atau gadget. Jadi saya sudah melihat ya tayangan-tayangan di sosial media itu banyak mengarah kepada merendahkan atau
secara vulgar menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak baik lah, ya, misalnya cara berpakaian seorang wanita yang kelihatan separuh payudaranya itu ya, atau anak laki-laki dia dengan tidak pakai baju, atau ada kegiatan ciuman, ya, ciuman bibir di televisi dan sebagainya. Nah, anak-anak kita ketika mereka menonton, kita harus mengawasi mereka dan bertanya apa yang dia lihat. Dan sekarang kartun-kartun pun ya itu banyak juga yang menayangkan kepada hal-hal yang mengarah kepada yang tidak baik, ya, perilaku-perilaku yang tidak baik. Maka orang tua membatasi, dan idealnya ya secara kesehatan 1 jam sebelum, ya ini untuk kita orang dewasa, 1 jam sebelum kita tidur kita harus matikan smartphone kita, karena itu tidak baik untuk kita bisa nanti tidur secara nyenyak, ya, kualitas tidur kita bisa terganggu. Yang ke-7, membatasi anak menggunakan gadget. Nah, jadi saya pernah membaca satu tulisan. Umur berapa sih, pertanyaannya? Umur berapa sih? Ini kalau tidak salah ditanya kepada Bill Gates, ya. Bill Gates atau Steve Jobs, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita teman-teman pernah mendengar. Ditanya gini, sama Steve Jobs. Ditanya, Steve Jobs, umur berapa anakmu boleh menggunakan gadget, gitu kan? Dia katakan, setelah anak saya itu remaja. Karena smartphone itu bagi anak-anak itu bukan smartphone, itu membuat mereka jadi ya seperti pisau, dia katakan. Masa kita memberikan pisau kepada anak kita yang tadi smartphone, jadi membuat anak kita menjadi tidak cerdas, ya. Jadi membuat anak kita itu menjadi kecanduan. Dan sekarang banyak anak-anak, apalagi 2,5 tahun yang lalu gara-gara COVID, banyak anak menjadi adiksi dengan gadgetnya, ya. Jadi dari smartphone jadi stupid phone, ya, itu membuat orang jadi stupid. Berikutnya yang ke-8, tumbuhkan rasa percaya diri dan rasa aman pada orang tua. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri, rasa aman pada anak yang dilakukan oleh orang tua. Lalu yang ke-9, ajarkan etika berpakaian. Yang ke-10, membicarakan seks pada anak dengan mengajaknya diskusi yang sederhana. Jadi seorang ibu berbicara dengan anaknya, ngobrol-ngobrol, diskusi. Jadi jangan kita seperti guru, tapi ngobrol, kira-kira ini bagaimana. Tapi itu juga harus melihat usia anak. Jadi ketika anak itu sudah 9 tahun, ya 9-12 sudah bisa diajak berdiskusi. Tapi kalau masih usia 5 tahun atau usia 3 tahun, 4 tahun belum bisa diajak diskusi. Tapi bagaimana orang tua menjelaskan, ya, mengedukasi anak-anaknya. Oke, next. Cara mengajarkan pendidikan seks pada anak. Ya, bagaimana sih caranya? Ya, tadi kan kita sudah tahu materi-materinya. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya itu kita harus give time, ya, berikan waktu kepada anak-anak untuk berbicara mengenai anatomi tubuh mereka. Jadi nanti saya akan tayangkan ada organ tubuh anak, ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi orang tua bisa membelinya di toko buku tentang anatomi tubuh anak. Yang kedua, orang tua menyampaikan dengan sederhana dan berfaedah. Jadi santai, rileks, sehingga anak itu bisa menikmati penjelasan orang tua. Lalu juga orang tua siapkan lab raga. Yang ketiga, beri stimulan agar anak bertanya. Ya, jadi ketika anak bertanya berarti dia mulai mulai ada satu hal yang membuat dia bertanya. Itu merupakan satu cara yang bagus. Jadi orang tua memberikan stimulan, memberikan rangsangan supaya anak itu bertanya. Nah, ini betapa pentingnya orang tua kreatif. Lalu yang kelima, lakukan dialog dengan suasana nyaman, percakapan yang nyaman. Dan yang keenam, pastikan anak nyaman dan fokus dalam mendengarkannya. Jadi bagaimana sih supaya anak fokus? Satu, ya, dia sudah dikasih makan, lalu ruangannya jangan panas, dan juga dibuat senyaman mungkin sehingga anak itu seperti dia mendengarkan gurunya bercerita. Next. Nah, inilah dia. Jadi kadang-kadang saya mendengar percakapan orang tua, ya, misalnya orang tua itu menyebut vagina. Nah, ini ada gambar vagina kan, dengan nama yang lain. Nah, itu. Jadi tidak boleh, ya. Kita harus menyampaikan nama-nama organ tubuh anak kita sesuai dengan nama sebenarnya.
sesuai dengan nama sebenar. Jangan kita mengganti yang lain. Oke, next, anatomi tubuh anak laki-laki. Nah, seperti misalnya penis. Saya pernah mendengar percakapan orang tua tidak menyebutkan penis, tapi burung. Ya, jadi anak juga bingung. Kalau burung berarti terbang dong, ya kan? Tapi dengan mengucapkan penis sebenarnya tidak ada yang porno, ya, tidak ada yang porno. Yang porno itu sebenarnya pikiran orang dewasa yang porno. Anak-anak itu nggak ada pikiran porno, karena mereka memorinya masih sedikit dan mereka itu adalah anak-anak yang masih polos. Makanya kita penting memberikan pendidikan seks yang benar dengan menyebutkan alat-alat reproduksi mereka yang benar juga tanpa diubah. Next. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi di masyarakat. Inilah anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian, penjelasan pendidikan seks, sehingga terjadilah masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ada banyak, misalnya perzinahan, ya. Kenapa terjadi perzinahan? Karena dia tidak mendapatkan pola asuh yang benar. Jadi kalau ada seorang pria yang dewasa, ini saya punya banyak sekali pasien-pasien saya, ya, ayah gitu ya, atau juga ibu wanita itu melakukan perzinahan di kantor, ya kan, punya PTM. Nah, kenapa sampai mereka punya perilaku-perilaku seperti itu? Karena dia tidak mendapatkan pola asuh atau tidak mendapatkan teladan yang baik dari orang tuanya. Kebanyakan pasien saya yang berzina itu, berselingkuh, itu karena ayahnya juga seperti itu, ibunya juga seperti itu. Jadi tidak punya role model yang benar di dalam konteks rumah tangga, ya. Lalu ada pemerkosaan, kita lihat banyak terjadi, ada juga pelacuran, ada homoseksualitas atau dikatakan gay sekarang. Nah, kita juga sudah tahu, ya, saya nggak mungkin sebutkan ya di mana provinsi yang paling tinggi ya jumlah homoseksualnya. Lalu juga yang kelima itu ada lesbian, kebalikan dari homoseksual, ada pedofilia, di mana orang dewasa menikmati seks dengan anak kecil. Ya, lalu ada transvestisme, yaitu waria. Oke, berikutnya penyimpangan perilaku seks berikutnya adalah sodomi, melakukan hubungan seks dengan dubur, masturbasi, yaitu menikmati kepuasan seks dengan menggosok-gosok alat kelaminnya. Lalu berikutnya ekshibionisme, menikmati kepuasan seks ketika dia menunjukkan alat kelaminnya. Lalu yang ke-11 voyeurisme, dia mendapatkan kepuasan ketika dia mengintip orang mandi. Lalu yang ke-12 incestuisme, yaitu melakukan hubungan seks di dalam keluarga, mendapatkan kepuasan. Lalu sadisme, dia menyakiti pasangannya dan dia menikmati kepuasan ketika dia lihat pasangannya itu tersiksa. Lalu yang ke-14 itu fetisme, jadi dia itu menikmati kepuasan dengan pakaian dalam lawan jenisnya, bahkan dia bisa pakai juga. Nah, itu kepuasan seksnya. Ini semua penyimpangan perilaku seksual. Lalu nekrofilia, melakukan hubungan seks dengan mayat. Lalu troilisme, melakukan hubungan seks dengan dua wanita, satu pria. Lalu ada namanya bestialitas, yaitu melakukan hubungan seks dengan binatang, bisa dengan monyet, bisa dengan kuda. Nah, seperti itu. Jadi ini ada semuanya di dalam masyarakat. Oleh sebab itu bagaimana kita melindungi anak-anak kita dari penyimpangan-penyimpangan perilaku seksual. Next. Nah, sekarang dampaknya, kalau anak-anak kita mengalami atau sebagai victim kekerasan seksual, yang pertama itu saya lihat pasien-pasien saya, emosinya tidak stabil, dia mudah marah, kadang dia seperti wajah depresi, ya diam seperti itu, lalu dia tidak mau keluar rumah, lalu dia masuk kepada anxiety disorder, dia punya juga rasa takut, melamun, rasa malu, atau minder ketemu teman-temannya. Bisa juga dia mengalami PTSD atau histeria. Next. Nah, kalau begitu, supaya itu tidak terjadi ya pada anak-anak kita, saya melihat betapa pentingnya ayah. Nah, ini dia. Ya, ayah itu harus jadi teladan kepada seisi rumahnya. Ayah yang mengasihi pasangannya itu adalah bentuk
pendidikan seks yang faktual kepada anak-anaknya, dan itu membuat anak-anaknya terlindungi dari kekerasan seksual. Jadi ayah itu harus menjadi model. Maka sesibuk apapun ayah, give your time for your children. Berikanlah waktu kepada anak-anakmu. Karena ayah itu adalah sosok yang dikagumi oleh anak-anaknya. Ayah itu adalah pribadi yang dikagumi oleh istrinya. Lalu yang berikutnya, sikap ibu menghargai pasangannya adalah contoh yang indah bagi anak-anaknya dalam menghargai seksualitas. Jadi seorang ibu jangan pernah menghina suamimu di depan anak-anakmu. Ya, jadi misalnya mungkin suami kita selingkuh, jangan bicarakan itu kepada anak-anakmu. Itu akan membuat mereka akan terguncang jiwanya. Bahkan saya punya beberapa pasien yang suami istri melakukan ketidakjujuran dalam pernikahan. Anak-anak mereka itu takut untuk menikah, ya, takut untuk pacaran karena dia takut mengalami seperti yang dialami oleh ibunya kalau ayahnya itu berselingkuh. Apalagi sampai menikah. Itu sangat membuat jiwa anak terguncang. Lalu yang ketiga, miliki komunikasi yang hangat. Komunikasi yang hangat, bukan hanya sekedar komunikasi, tapi komunikasi hangat di rumah dan orang tua memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Jadi saya sangat yakin ketika dimulai dari ayah yang memiliki teladan, kalau ayah itu mencintai istrinya, istri emosinya sebenarnya terkontrol. Jadi kalau ibu yang murah marah, ini saya sedang menangani ya. Jadi suami istri ini bercerai, lalu suaminya itu punya ya menikah lagi, ya bukan menikah malahan, hanya ya live together seperti itu. Lalu si anaknya ini dikasih uang sama ayahnya, nih si ibunya ini suka marah-marah ya kepada anaknya ini, dia katakan kamu bela bapakmu dan semua-semuanya itu. Jadi anaknya ini pernah beberapa kali melakukan tindakan untuk bunuh diri. Karena apa? Karena jiwanya sangat-sangat terguncang dan dia sangat kecewa. Oleh sebab itu saya senang dengan pertemuan kita hari ini. Biarlah semua orang yang mendengar, khususnya para ayah, ya jadilah teladan kepada anak-anakmu. Jangan engkau pernah jatuh cinta kepada wanita lain kecuali hanya istrimu. Jadi ada namanya hukum kepatutan. Adalah tidak patut seorang laki-laki yang sudah menikah menyukai wanita lain selain istrinya. Itu tidak patut. Jadi mari para ayah tunjukkan bahwa kita ya para ayah itu adalah seorang ayah yang menjadi teladan panutan sehingga anak-anak mereka tumbuh dalam 3 hal, secara emosi bagus, secara intelektual bagus, dan secara sosial mereka bagus. Jadi kalau mereka secara psikologi, secara intelektual, dan secara sosial bagus, maka Indonesia ini akan jadi lebih baik karena ada ayah yang memiliki teladan yang baik dalam rumah tangganya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, inilah keluarga bahagia. Nah, itu ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada Mbak Angel. Silakan bertanya, teman-teman. Baik, terima kasih atas sharingnya Ibu Destrina. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu dapat langsung menuliskannya pada kolom Q&A. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Rikstus Kusuma. Pertanyaan ini, Dok. Yes. Umur berapa anak tidak boleh mandi bersama dengan orang tuanya? Oke, silakan. saya bisa langsung jawab ya? Boleh, Bu. Silakan. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi umur berapa anak itu boleh mandi sama orang tuanya? Sebenarnya sampai umur 3 tahun, tapi dengan catatan begini ya. Saya pernah ya ceramah di satu tempat. Nah, ini kan papanya itu orang Indonesia tapi pernah ke Amerika gitu kan. Terus dia cerita, saya mandikan anak saya perempuan 9 tahun, saya telanjang. Ini bapaknya loh. Wah, saya bilang itu tidak baik, Pak, saya bilang. Jadi anak kita boleh kita mandikan. Jadi seorang ayah mandikan, jangan mandikan anak perempuannya ya. Mandikan anak laki-lakinya. Waktu mandikan anak laki-lakinya di usia 4 tahun ke bawah, si ayah jangan tanpa busana. Dia tetap pakai underwear. Nah, ibu juga mandikan anak perempuannya, dia tidak dengan telanjang, dia tetap pakai underwearnya dia, pakai bra dengan pakai ya underwear itu, tapi anaknya itu ya boleh telanjang.
Terus juga di usia 2 tahun, anak mulai dilatih sampai umur 3 dan 4 tahun untuk mandi yang dia sendiri akan mulai menyentuh tubuhnya. Jadi bukan lagi ibunya menyentuh. Jadi yang disentuh ibunya itu punggungnya. Karena dia belum bisa menyentuh. Jadi misalnya kelaminnya, ibunya kasih contoh, ya ini pelatihan dikasih contoh cara membersihkan, lalu pakai sabun dan sebagainya, itu dilatih. Nanti umur 4 tahun dia sudah bisa. Bahkan sebelum 4 tahun juga. Jadi usahakan kalau memandikan anak, jangan yang lawan jenis. Kalaupun lawan jenis, ayahnya harus berpakaian. Minimal ayah pakai celana pendek. Sama pakai singlet. Jangan telanjang. Setelah anaknya dimandikan, dikasih handuk, dikasih pakaian, baru anaknya dikeluarkan dari kamar mandi, si ayahnya baru mandi dengan melepaskan pakaiannya. Seperti itu. Jadi tidak boleh telanjang. Jadi organ tubuh istri atau organ tubuh suami tidak boleh dilihat siapapun kecuali pasangannya. Anak pun tidak boleh melihat. Ya, anak pun tidak boleh melihat tubuh ibunya, tubuh ayahnya. Yang bisa melihat hanya pasangannya saja. Seperti itu. Kenapa? Nah, pasti muncul pertanyaan. Karena anak kaget waktu lihat nanti tubuh ibunya ada bulu-bulu seperti itu, ya. Apa ini, Ma? Nah, jadi anak belum siap untuk kita jelaskan karena kognitifnya masih pendek, ya. Jadi otak seorang manusia itu akan terbentuk selesai di usia 20 tahun. Jadi mandikanlah anak dengan kita masih berpakaian, ya, pakai short sama pakai baju kaos, mandikan anak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih Bu, ada dari Anonymous. Ya. Siang Bu, mau tanya kenapa ya akhir-akhir ini kasus seksual anak kecil meninggi, salah satunya tentang bullying menyuruh anak SD untuk menyuruh sodomi kucing. Apakah ada yang salah dengan didikan orang tuanya? Silakan dijawab Ibu. Ya, baik ya, terima kasih. Jadi kasus seperti itu satu karena anak-anak, ya khususnya remaja. Jadi remaja itu tingkat ingin tahunya sangat tinggi. Lalu dia pegang smartphone. Nah, di smartphone itu apa saja bisa diklik. Saya masih ingat, saya punya pasien 12 tahun, dia jadi gay. Karena dia ditunjukkan temannya pornografi gay. Terus dia pertama kaget, karena ini laki-laki, lama-lama dia menikmati. Akhirnya dia senang dengan sejenis. Karena umur 12 tahun, seorang anak laki-laki sudah mimpi basah. Nah, sekarang kembali dengan pertanyaan tadi. Kenapa anak-anak itu menjadi korban, ya, jadi tempat untuk melampiaskan atau mengajarkan anak yang nggak baik dan sebagainya? Karena satu, pola asuh orang tua. Yang kedua, orang tua tidak menjelaskan kepada anak-anaknya apa yang bisa ditonton, apa yang tidak bisa ditonton, dan mengapa tidak bisa ditonton. Yang ketiga, orang tua terlalu sibuk. Yang keempat, relasi suami istri yang tidak baik. Sehingga anak itu menjadi liar. Oleh sebab itu, betapa pentingnya tanggung jawab orang tua di dalam memberikan pendidikan seks. Jadi memang kita nggak bisa pungkiri, sejak sosial media begitu liar, ya, apalagi sejak COVID, semua anak-anak kita berkurung di dalam kamar, nggak tahu apa yang mereka lakukan, iseng-iseng melihat macam-macam yang ada di smartphone-nya. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Masih ada beberapa lagi Bu pertanyaannya. Silakan. Ini pertanyaan dari Bapak Ristus lagi, Bu. Bagaimana cara memberikan penjelasan kepada balita dengan jenis kelamin pria supaya tidak memegang-megang alat kelaminnya ketika mandi? Terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya anak kita laki-laki pegang alat kelaminnya, kita menjelaskan bahwa tangan kita ini kadang-kadang nggak bersih. Lalu kalau pegang alat kelamin, nanti bisa infeksi, bisa gatal dan sebagainya. Oleh sebab itu, dengan menjelaskan betapa pentingnya tidak memegang, betapa pentingnya dia menjaga kebersihan, dan kalaupun dia pegang ditanya, jadi kita nggak boleh marah. Kita tanya kenapa pegang itu, gitu kan? Mungkin dia bilang lucu Pak, gitu kan? Lalu kita jelaskan, kita misalnya anaknya namanya Tony, alat kelaminnya bukan untuk dipegang-pegang. Kalau dipegang tangannya nggak bersih, nanti jadinya
gatal, nanti bisa ada kuman, seperti itu. Ketika orang tua menjelaskan dengan lembut, dengan bijaksana, maka anaknya punya pengertian dan tidak lagi melakukan. Nah, seperti itu. Oke, untuk Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira cukup bisa terjawab? iya Bu. Ini masih ada satu pertanyaan selanjutnya Bu. Ada Ya. yang bertanya dari Ibu Esther Delima Siburian. Saat ini sering ditemui anak-anak berciuman bibir dengan orang tuanya. Apakah itu boleh atau hal yang wajar? Oke, itu pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi tadi saya katakan ada 7 titik sensitif tubuh anak perempuan. Yang pertama telinganya itu sensitif. Makanya sebenarnya kalau ada orang suami istri cium telinga itu satu pintu untuk masuk ke dalam hubungan seks. Jadi nggak apa-apa sih kalau suami istri ya. Tapi anak kita harus kasih tahu. Jadi telinga, leher, bibir, lalu payudara, paha, betis, dan juga alat kelaminnya sendiri, vaginanya. Maka balik lagi, seorang ayah tidak boleh mencium bibir anaknya, walaupun masih bayi. Itu adalah milik pasangannya nanti. Bahkan kita juga sampaikan kepada anak kita waktu pendidikan seks, waktu berpacaran pun lip kiss itu dihindari. Dan saya juga mau sampaikan kepada kita, pacaran itu bukan melampiaskan nafsu. Tapi pacaran adalah waktu untuk masing-masing memiliki, pacaran adalah satu sarana untuk mengukur bagaimana kedua memiliki self control, penguasaan diri. Karena saya menemukan atau saya memiliki pasien-pasien, mereka sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dan rata-rata laki-laki itu kabur. Tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, para ayah, para ibu, mari berikanlah pendidikan seks. Ingat, berpacaran itu bukan untuk melakukan hubungan seks, pacaran bukan untuk peluk, cium, bukan physical touch, tapi pacaran tugasnya 3. Knowing personality, knowing family, knowing purpose. Untuk apa menikah? Saya selalu katakan, kalau menikah akhirnya bercerai, lebih bagus jangan menikah. Menikahlah untuk membuat mereka menjadi lebih bahagia sebelum menikah. Jadi kalau ada dua orang menikah, mereka harus lebih bahagia setelah menikah daripada belum menikah. Karena Tuhan menciptakan perkawinan bukan untuk bercerai. Tuhan menciptakan perkawinan supaya mereka menikmati keindahan pernikahan itu. Bukan untuk menyakiti, tapi saling menghormati. Seperti itu. Oke, masih ada lagi kah? Masih ada Dok. Silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonius Yuni Setiawan. Sore, izin bertanya Dok, bagaimana cara menanamkan keberanian anak untuk tidak menyembunyikan apapun dari orang tua apabila ada perlakuan yang tidak pantas dari orang asing, meskipun mendapat ancaman dari pelaku? Apakah perlu diajarkan juga efek hukum dari perlakuan tidak pantas tersebut? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan sangat bagus dari Pak Antoni ya. Bagaimana anak kita itu merasa nyaman, bagaimana supaya anak kita itu openness terhadap apapun yang terjadi dalam dirinya, itu dimulai dari ayah ibu yang memiliki friendly dengan mereka, dan yang kedua, jangan suka marah. Jadi kalau ayah ibu suka marah-marah, atau ibu marah kepada anaknya, atau marah kepada pasangannya, anak tidak akan berani terbuka. Tapi kalau ibu itu lembut, ayah itu bijaksana, apapun yang anak sampaikan, dia tidak, apapun yang terjadi pada anak, dia akan sampaikan. Jadi bagaimana supaya anak kita terbuka? Kita harus menjadi pribadi yang bersahabat dengan mereka. Bahkan kita katakan, kamu ngomong apa saja kepada papa mama nggak marah. Dan kalau kita orang tua, misalnya ada perilaku anak yang tidak hubungan dengan seksualitas ya, perilaku anak yang tidak baik, orang tua jangan marah. Tapi saya sampaikan boleh marah, tapi nadanya re, do re, do re. Jadi jangan teriak apalagi. Nah udah, anak itu shock. Jadi kalau kita nggak setuju dengan perilaku anak, mari kita tidak setuju dengan nada rendah.
Ini harus dilatih. Kenapa lakukan seperti itu, nak? Nah, gitu kan? Dibanding kalau dengan narasi, kenapa lakukan? Kamu nggak denger ya? Nah, gitu. Misalnya sekarang kan anak kalau suruh mandi kan lama ya, nanti dan sebagainya. Caranya mudah sebenarnya. Kalau kita misalnya ayo mandi gitu kan, nadanya rendah, ayo mandi, ini sudah jam 4 misalnya. Terus anaknya enggak, asik dia. Maka cara kedua apa? Pegang tangan anak. Pegang tangan anak, yuk mandi yuk. Lalu kalau anak keluar dari kamar mandi, kita juga bilang, enak ya setelah mandi ya, seger ya. Iya, enak ya. Nah, seperti itu. Jadi bikinlah suasana di rumah itu adalah suasana yang persahabatan, suasana yang nyaman. Maka anak-anak itu saya sangat yakin di sekolah mereka adalah pintar-pintar. Karena emosi mereka happy, maka imajinasi mereka atau konsentrasi mereka atau fokus mereka itu sangat-sangat baik. Seperti itu. Oke, silakan. Oke, Bu. Yang berikutnya. Ada yang berikutnya. Pertanyaannya dari Ibu Yuli. Ibu Yuli bertanya, Oke. bagaimana berkomunikasi dengan anak laki-laki untuk menanyakan apakah mereka sudah mengalami mimpi basah? Mimpi basah. Ya. Oke, nah ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi ibu itu adalah pribadi yang betul-betul memperhatikan semua anaknya. Maka bagaimana sih caranya kalau ibunya itu untuk mengetahui atau anaknya mau terbuka kalau dia mimpi basah? Seperti saya katakan, jangan pernah tanya itu kepada anak laki-laki kita kalau itu ibu. Tapi ibu bicara kepada suaminya, coba tanya anak kita Pak, apakah dia sudah mimpi basah? Tapi ayah yang baik akan menjelaskan itu sebelum dia umur 13 tahun. Nah, nanti kamu akan mengalami mimpi basah. Dijelasin sama ayahnya, karena ayahnya mengalami mimpi basah waktu dia remaja. Seperti itu. Ya, jadi untuk mengetahui menggunakan suami. Seperti itu ya. Jadi jangan ibu yang tanya, "Kamu nak sudah mimpi basah ya?" Dia pasti malu. Ya, tapi kalau itu ibunya peroleh dari pasangannya, itu adalah cara yang sangat bijak. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan Ya, silakan lagi. dari tadi dari ini Bapak Raden Selamat Kabas Purwakarta. Bagaimana cara Mbak Angel, suaranya kurang kedengaran. Halo? Oh ya. Ya, oke, bagus, sudah kedengaran. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Raden Selamat. Bagaimana cara atau solusi pengobatan trauma untuk anak-anak yang pernah mengalami pelecehan seksual sejak dini? Oke, untuk kasus PTSD, ya post trauma stress disorder, itu harus pergi ke tenaga ahlinya. Jadi orang tua pertama sekali peluk dia, ya, peluk dia, dampingi dia. Setelah itu ajak ke psikolog. Nanti di sana dia akan disembuhkan, diterapi, ya. Jadi itu sudah masuk kepada gangguan emosinya dia. Jadi itu harus ditangani oleh tenaga ahli. Seperti itu, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Anonymous lagi. Kenapa homoseksual masuk ke dalam penyimpangan? Padahal LGBT sendiri sudah dikeluarkan dari DSM. Ya, betul. Memang DSM 4 bahwa homoseksual itu adalah disorientasi seksual. Nah, DSM 5 itu sudah tidak dikatakan lagi penyimpangan. Nah, tetapi ini konteks kita bicara di Asia ya, khususnya Indonesia. Kita menggunakan akal sehat saja. Ini lepas dari pembicaraan psikologi ya, DSM tadi itu ya, DSM 5. Kita hadir aja, kita hadir nih karena ada laki-laki dan perempuan. Nah, bisa dibayangkan kalau semua laki-laki gay, semua wanita lesbian, apa yang terjadi? Yang kedua, kita masih menganut bahwa kita percaya kepada Tuhan.
Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan nggak menciptakan laki-laki dan Tuhan tidak menyuruh laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Jadi mari kita kembali kepada hati nurani. Mari kita kembali kepada titik awal penciptaan manusia. Saya pikir kita semua adalah orang beragama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus seperti ayah ibu kita. Jadi misalnya seorang gay, kenapa kamu gay, gitu kan? Tapi sebelum dia gay, dia kan dilahirkan oleh seorang wanita dari pernikahan laki-laki dan perempuan. Jadi mari kita rasional. Dan semua orang yang penyimpangan perilaku itu, oke, DSM-5 tidak dikatakan lagi itu penyimpangan perilaku, tetapi orang-orang yang seperti itu, jiwa mereka itu sebenarnya tidak sehat lagi. Ya, tidak sehat lagi. Mereka tidak bergaul seperti orang yang normal, mereka punya komunitas yang tertutup dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya mau sampaikan kenapa seorang laki-laki jadi gay. Karena saya juga punya beberapa pasien gay. Karena ayah bersikap keras. Karena ayah melukai ibunya. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang sangat traumatis yang terjadi ketika masih kecil sehingga dia tidak menyukai dirinya. Dan menariknya lagi, oke ya, menariknya lagi. Dua orang laki-laki yang homoseksual, mereka pun di dalam percintaan mereka, satu berperan sebagai perempuan, satu berperan sebagai laki-laki. Satu jadi tomat, satu jadi kentang. Aneh kan? Nah, jadi mari silakan berpikir lebih lanjut. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alvina Syahaan. Bagaimana menjawab pertanyaan, adik bayi di perut ibu datangnya dari mana? Dan apakah perlu dijelaskan secara mendetail tentang prosesnya? Oke, terima kasih ya. Bagaimana datangnya adik baru? Kita akan melihat anak itu SD atau SMP, tapi kalau SMA nggak perlu lagi. Ya, SMP pun di sekolah mereka sudah dapatkan pendidikan seks dari gurunya. Tapi itu mungkin SD, yang mungkin 8 tahun, 9 tahun karena ibunya hamil. Dia tanya, tiba-tiba ada adik bayi, maka ibunya akan mengatakan, adik bayi datang ketika mama sama papa ketemu, lalu kami saling mencintai. Lalu kami pergi ke, tergantung apakah Muslim atau Kristen, ya kan? Oh, kami pergi ke satu lembaga untuk kami dikukuhkan jadi suami istri. Lalu kami yang saling mencintai itu, Tuhan memberikan adik di perut mama. Dan adik itu bertumbuh di perut mama 9 bulan, lalu papa membawa mama ke rumah sakit, dokter mengeluarkan adik baru yang ada di perut, dan sekarang ini adik barunya. Jadi di situ sangat-sangat sederhana. Jadi anak SD belum mengerti tentang misalnya ada sel telur, ada sperma. Nah itu waktu SMP. Tapi kalau masih SD, sampaikan mama papa saling mencintai dan kami menikah. Nah harus ada menikahnya. Kalau nggak menikah nanti terjadi tuh kumpul kebo. Menikah dan kami saling mencintai tadi. Terus Tuhan kasih adik baru di perut mama. Dan anak itu pasti sangat senang, karena itu cerita yang sangat menarik. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari Ibu Francisca Sutiwi. Ibu, bagus sekali presentasinya. Izin bertanya, apakah anak kecil laki-laki boleh dikasih kado boneka? Atau boleh pilih boneka unisex, misalnya boneka binatang? Oke, sangat bagus. Ya. Jadi sex education itu termasuk juga gift, hadiah. Maka kalau anak kita masih di bawah umur 9 tahun atau 10 tahun, kasih hadiah yang membuat kerja otaknya semakin bagus. Misalnya anak laki-laki kasih puzzle. Jadi bukan boneka. Kasih bola. Kasih racket tenis. Supaya dia semakin kelihatan maco. Kasih sepeda, walaupun sepedanya sepeda kecil. Ya, jadi hindari memberikan boneka, karena boneka itu berbicara kelembutan. Tapi kalau bola itu berbicara otot. Ya, karena laki-laki itu ototnya untuk melindungi pasangannya nanti. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi Bu dari Anonymous. Dok, Yes. bagaimana caranya agar tidak
ada rasa canggung ketika sebagai orang tua mengedukasi atau membicarakan mengenai seks ke anak kita pada saat usia remaja sampai dewasa. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana supaya kita tidak canggung? Yang pertama, kita sebagai orang tua, kita belajar di YouTube sekarang ini banyak sekali ya, bagaimana menyampaikan pendidikan seks kepada anak SD, SMP, dan SMA. Nah, ketika kita sudah memperlengkapi, baru kita tampil. Tapi kalau bicara tentang menyampaikan kepada anak SMP, itu kita sudah mulai dengan diskusi. Pakai aja biologi itu. Ya, di dalam tubuh wanita ada sel telur, pada usia 13 tahun sel telur itu sudah matang. Jadi, tubuh anak itu sudah siap untuk hamil. Tetapi karena dia masih mentalnya anak-anak, maka dia belum siap untuk jadi ibu. Dia perlu sekolah, nanti usia yang paling baik, dia mulai berpacaran. Nah, sebenarnya saya mau sampaikan ya, usia pacaran itu umur berapa? Di atas 18 tahun. Saya menemukan anak SMP, saya pernah punya pasien ya, SMP kelas 1 sudah melakukan hubungan seks dengan teman laki-lakinya kelas 2 SMP. Ini pasien saya nih. Saya harus mengobati dia selama 1 tahun. Kenapa bisa mereka melakukan hubungan seks? Karena pacarnya yang SMP itu sudah lihat film porno umur 4 tahun. VCD porno. Milik siapa? Milik ayahnya. Jadi banyak anak-anak rusak itu bukan karena faktor dari luar. Orang tua suka nonton film porno, khususnya ayah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang balik lagi, pendidikan seks. Bagaimana supaya confident menyampaikan pendidikan seks kepada anak kita, pelajari dulu, terus kita diskusi aja. Jadi jangan seperti antara dosen sama murid atau guru sama muridnya, enggak. Bikin suasananya friendly, kita jadi bestinya, jadi teman. Ngobrol yang ringan, terus beri stimulan supaya dia bertanya. Jadi pembicaraan itu tidak kaku, tapi santai, namun di dalamnya ada isinya, ada value-nya yang ditanamkan ketika menyampaikan pendidikan seks. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Anonymous. Apakah apa sikap yang harus diambil jika berhadapan dengan pelaku pelecehan seksual di tempat umum? Contoh eksibisionis atau pelecehan yang sering terjadi di KRL, supaya pelaku punya rasa jera dan tidak mengulangi tindakannya. Oke, saya mau sampaikan pelaku penyimpangan perilaku seksual itu kita tidak bisa membuat dia bertobat, nggak bisa. Apalagi hanya ketemu di situ. Yang harus kita lakukan, kita menghindar saja. Ya, jadi kita pukul pun seperti itu tidak mengubah karakternya dia. Ya, itu menyangkut ya kalau ada misalnya bagian keamanan gitulah, ya nangkap dia lalu dia diobati itu lain hal. Tapi kalau kita melihat ada orang seperti itu, ya kita harus menghindar saja. Nah, orang itu kita laporkan kepada polisi supaya dia ya disingkirkan karena perilaku dia itu mengganggu keamanan di masyarakat. Itu sih. Ya, jadi kita juga nggak bisa melakukan kekerasan kan, ini kan negara hukum. Lebih bagus kita laporkan aja kepada petugas yang situ, Pak, tolong itu ada orang yang melakukan perilaku yang tidak benar gitu kan. Nah, tinggal didatangi dan disingkirkan orangnya. Kurang lebih seperti itu. Kita nggak boleh menjadi hakim bagi orang lain. Nggak boleh. Kita laporkan saja. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Rino ASM. Kapan baiknya anak perempuan dan anak laki-laki punya kamar tidur masing-masing? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya yang idealnya sejak mereka lahir sudah disiapkan. Tetapi kalau kita nggak punya dana, mulai pisah kapan? Umur 5 tahun. Ya, 5 tahun disiapkan kamar untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Seperti itu. Jadi bukan waktu dia itu kelas 1 SD. Waktu TK sudah bisa dipisahkan. Dan itu akan melatih anak untuk mandiri. Jadi ada manfaat yang lain juga. Jadi waktu dia masuk sekolah TK sudah diberi kamar. Sama seperti di sekolah juga kan. Anak laki-laki duduk sama anak laki. Anak perempuan duduk sama anak perempuan. Nah, itu adalah salah satu bentuk pendidikan seks. Terus nanti mereka olahraga. Anak laki-laki olahraganya futsal. Anak perempuan
balet. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk pendidikan seks. Mulai terjadi pemisahan sesuai dengan gendernya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Yoga Mahatma. Halo, selamat sore. Seberapa pentingkah sunat untuk dilakukan dan di umur berapa paling tepat untuk dilakukan? Oke, bagus ya, sunat. Jadi sunat itu dilakukan sedini mungkin sebenarnya, ya sebelum usia 8 tahun. Karena sunat itu salah satu cara untuk membuat alat kelaminnya bersih. Jadi kalau ditanya kepada saya umur berapa, sedini mungkin. Umur 5 tahun juga bisa, umur ya sebelum umur 9 tahun deh. Itu aja. Dan itu bagus untuk kebersihan. Ya. Silakan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Karina Kristianti. Selamat sore, Dok. Boleh share tips sleep training untuk anak perempuan? Terima kasih. Kalau training mungkin kita nggak bisa di sini ya. Karena ini kita waktunya terbatas. Ya mungkin next time atau Ibu bisa berkunjung atau Ibu bisa lihat di YouTube kok. Bagaimana cara menyampaikan pendidikan seks kepada anak perempuan. Tapi intinya pendidikan seks itu berjalan bersama, misalnya gini ya, ibunya pergi ke Indomaret atau sejenisnya tuh kan, terus dia kan beli softtek tuh. Nah, dia jelaskan. Jadi jangan juga, yuk kita beli roti yuk. Itu saya juga pernah dengar tuh, ya kasih ini softtek, ini saya juga lakukan itu dengan anak saya dulu ya. Tapi anak saya kan sekarang sudah dewasa. Ini saya bilang, ini namanya pembalut. Setiap bulan mama itu dari vagina mama keluar darah karena itu siklus di mana tidak ada pembuahan, maka dia akan lepas. Nah itu membutuhkan 2-3 hari, tapi terus anak saya bilang, aduh ngeri ya ada darah gitu kan. Saya bilang enggak, sama seperti kamu ke toilet itu tidak sakit, itu biasa aja. Jadi kalau orang yang sehat waktu haid itu tidak mengalami sakit. Nah sekarang saya mau jelaskan sedikit ya, beberapa anak remaja kalau haid itu atau orang tua itu haidnya sakit. Saya sampaikan, kenapa sakit? Itu karena pola makannya nggak benar. Saya mau sampaikan, para ibu usahakan anak kita diberi setiap hari makan sayur, minum air hangat. Nah mungkin sejenak ya, saya kasih tahu bagaimana pola makan yang benar ya, supaya juga kita tidak gemuk, karena saya juga tidak gemuk. Jadi bangun tidur, anak kita minum air hangat. Setelah 15 menit, baru kita makan buah. Jadi waktu masih kosong perut, makanlah buah, bukan makan nasi. Bisa makan pepaya, bisa makan melon, bisa makan alpukat. Setelah kita makan itu, ya tadi, baru kita makan nasi. Dan usahakan makan nasi itu jangan banyak-banyak. Bahkan saya juga sampaikan, kalau kita masak nasi, usahakan di nasi itu kasih rempah-rempah. Kasih kunyit, kasih daun pandan. Jadi nasi itu ada vitaminnya jadinya. Oke. Lalu siang kita makan, dan makan yang terakhir itu adalah jam 6 sore. Hindari tidur atau hindari makan 2 jam sebelum tidur. Oke ya. Ini saya jelas nih saya nih. Nih lihat, bisa kelihatan saya? Nah ini saya. Ya. Oke ya, nih lihat saya ini. Oke, nih lihat. Oke ya, ini saya. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, umur saya berapa kira-kira? Halo? Ayo, Mbak Angel, umur saya berapa nih kira-kira? 40, Bu. 40 ya. Ini saya nih lihat nih ya, saya ini pakai celana panjang nih. Nih. Oke ya. Saya ini umurnya 55 tahun. Wow. Nggak ketebak, Bu. Ya. Karena saya itu jam 7 malam sudah nggak makan lagi. Oke, ya. Jadi saya tetap langsing. Saya kelihatan awet muda karena saya sangat menjaga makanan saya. 55 tahun. Kelihatan Oke, sangat kan? muda, Bu. Ya, terima kasih. Makanya sekarang teman-teman, saran saya betapa pentingnya kita
Ya, makan makanan yang sehat. Jadi usahakan makan yang hidup, maka kita akan hidup. Makanan kita apa? Yang tumbuh dari tanah, yang kena sinar matahari. Hindari makan sosis. Saya juga sudah keliling ya, pergi ke Amerika, ke Eropa dan sebagainya itu. Orang Amerika, orang Eropa, 40 tahun itu udah kelihatan tua. Kenapa? Karena mereka makan olahan. Makan sosis, makan ham, makan daging, macam-macam itu. Jadi supaya kita tidak kelihatan tua, seperti orang Korea, seperti orang Jepang, banyak makan sayur-sayuran. Orang Korea juga, saya ke Korea, orang Korea itu awet wajahnya. Orang Jepang juga saya lihat, waktu saya ke Jepang, awet juga. Jadi kita belajar dari budaya Korea, budaya Jepang. Makanlah ke restoran Korea, makan kimchi, itu prebiotik, sangat bagus untuk kesehatan. Oke, ya. Oke. Jadi ingat, jam 7 makan, jam 7 malam, don't eat. Sudah close. Yomon, sudah tutup. Supaya langsing, seperti Mbak Angel juga langsing. Ibu. Baik. Oke. Oke, sekian untuk sesi tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Destrina dan seluruh tim Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan sharing mengenai topik pada hari ini. Terima Oke, kasih seperti juga. iya Bu, sama-sama Bu. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan bagi-bagi hadiah untuk 5 penanya yang beruntung. Mungkin dari Ibu Destrina atau tim rumah sakit dipersilakan untuk memilih 5 pemenangnya, Bu. Ya, yang pertama tadi Pak Antonius itu. Oke. Selamat untuk Pak Antonius. Untuk yang kedua? Yang kedua itu yang tanya tentang itu, Betul. lupa saya namanya, bolehkah memandikan anak? Oke, sebentar ya Bu. Bolehkah? Terus tadi ibu yang berikutnya, ibu yang itu bagaimana mengajarkan pendidikan seks training, dia katakan tadi kepada saya. Oke, sebentar ya Bu. Oke, untuk yang tidak boleh mandi bersama dengan orang tuanya, itu pertanyaan dari Bapak Rixtus. Selamat kepada Bapak Rixtus. Untuk pemenang selanjutnya siapa ya, Bu? Yang nomor 3 itu yang dia minta saya bagaimana menjelaskan apa pendidikan seks pada anak perempuan. Satu ibu dari itu, ibu. Oke, sebentar ya, Bu. Yang barusan, baru aja. Yang terakhir, Mbak. Yang sleep training kah, Bu? Bukan ya? Yang baru sekali, yang paling terakhir. Ada satu ibu bertanya. Ibu Francisca Sutiwi ya, Bu, yang beli boneka. Yes, betul. Oke, selamat kepada Ibu Francisca Sutiwi. Untuk pemenang selanjutnya, Bu. Pemenang selanjutnya yang dia bertanya kapan anak itu dipisahkan kamarnya, laki-laki dan perempuan. Oke, pertanyaan itu dari Bapak Rino. Selamat untuk Bapak Rino. Dan yang terakhir tentang perilaku seksual yang di dalam kereta api itu, yang dibilang itu bagaimana menghukum orang gitu. Oke, Ibu mohon maaf itu dari pertanyaan anonim. Oh, anonim, berarti nggak usah. Nah, berikutnya kita orang berikutnya itu yang tanya tentang apa tadi? Apa ya, kok saya lupa nih. Itu bagaimana supaya orang tua tidak kaku membicarakan pendidikan seks kepada anaknya. Oh, itu pertanyaan dari anonim juga, Bu.
Anonim juga. Berarti banyak Iya. anonim ya. Iya Mereka nih, Bu. sungkan ya memberitahu Iya. siapa diri. Oke, yang mungkin yang satu lagi tinggal saya kasih aja sama Mbak Angel. Oh, Punya Mbak Angel pilih satu lah. oke, baik, Ibu. Selanjutnya mungkin Mungkin cari ibu lah, satu perempuan. satu Supaya tidak perempuan. semuanya laki-laki. Oke. Jadi dua perempuan, 3 laki-laki. 3 bapak, 2 ibu. Oke, selanjutnya saya akan pilih Ibu Esther saja, Bu. Yes, oke, terima kasih. Iya. Ya. Oke. Sip. Selamat untuk para pemenang. Terima kasih atas partisipasinya Ibu Destrina dan tim. Oke, bagi seluruh pemenang, hadiahnya dapat diambil di kantor pusat Plaza Simas lantai 5 di ruangan Combine Culture dengan PIC-nya Ibu Dea. Bagi yang berada di kantor cabang, bisa DM ke Instagram @live@asm dengan menuliskan nama, nick, kantor cabang, dan tulis pemenang tanya jawab parenting talk atau bisa dikoordinasikan juga ke PIC Culture ke nomor WhatsApp yang tertera pada kolom chat. Oke. Terima kasih Ibu untuk sharingnya hari ini. Ya, makasih juga Mbak Angel. Ya, mohon maaf untuk kekurangan ya. Iya, sama Bu. Baik. Sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, kami ingatkan kembali Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi kuesioner. Untuk link kuesioner akan di-share oleh tim Culture Division melalui chat dan akan ditutup otomatis setelah 30 menit dari sekarang. Kami harap Bapak Ibu dapat mengisinya dengan lengkap dan tidak menyebarluaskan link ini kepada rekan-rekan yang tidak mengikuti acara pada hari ini. Oke, kini tiba saatnya saya undur diri. Saya mewakili Culture Division dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan sampai jumpa di acara selanjutnya.